Puji Tuhan, saudara yang terkasih dan Tuhan. Bakti dalam kasih Yesus, kita berkumpul di ibadah KPM. Kita semangat saudaraku, sebab balik zaman sekarang ini harus lebih bersemangat karena keadaan lebih baik. Dan kita angkat pernyataan Tuhan yang mendatangkan
Kasih Yesus Tuhan, terima kasih untuk penyertaan kehidupan kami ya Bapa, untuk penyertaan ya Bapa. Kami berdoa daripada Yesus Tuhan selalu ada untuk menguatkan kami ya Bapa. Di dalam keadaan kami dalam masa kami Yesus Tuhan, Kau selalu ada kemuliaan tinggi kami ya Bapa, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat ya Bapa. Bahkan terlebih apa yang lebih dari kami pikirkan Yesus Tuhan, telah Kau memberikan bagi kami yang Bapa. Bersyukur Yesus Tuhan untuk cipta kasih-Mu yang selalu ada di dalam setiap langkah kami ya Bapa. Bersyukur Yesus Tuhan karena Engkau selalu baik dan sangat baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, lebih Kau telah mengampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kami ya Bapa. Agar kami layak selalu kami berada di hadirat-Mu, agar kami layak ya Bapa, agar kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Berlebih Bapa diurapi oleh menyatakan firman-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan atas waktu kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami ya Bapa. Di kebaktian kami pada sore hari ini Yesus Tuhan, seberapapun kami yang ada ya Bapa, Engkau akan hadir di tengah-tengah ibadah kami Yesus Tuhan. Akan lebih juga Kau memberkati dan ibadah kami yang dari awal hingga akhirnya Bapa kami Kau Yesus Tuhan. Selamatkan dan surahnya di dalamnya Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Kau tahu ya Bapa, segala menjadi pergumulan kami, segala menjadi beban persoalan kami. Kami mau Yesus Tuhan pada sore hari ini kami tahu di bawah kami Yesus Tuhan, kami tidak percaya ya Bapa bahwa semuanya di dalam Engkau akan baik-baik saja. Kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan, menjawab dengan penuh sukacita ya Bapa. Maka di dalam setiap surah doa kami Yesus Tuhan, Engkau mendengar, Engkau mengerti Yesus Tuhan apa yang sedang menjadi persoalan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus boleh Kau lepaskan ya Bapa. Segala menjadi kerinduan hati kami Yesus Tuhan boleh Kau cukupkan ya Bapa. Penuhi hati kami, pikiran kami, pendengaran kami oleh kebenaran dan firman melalui hamba-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami berdoa Yesus Tuhan bagi teman seiman kami ya Bapa, beri teman yang bagi mereka yang malas, bahkan juga bagi mereka yang sakit ya Bapa. Engkau berikan mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan percaya Bapa bahwa mujizat masih ada bagi kami ya Yesus Tuhan. Kesembuhan yang terjadi bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau juga memberkati ya Bapa setiap para pelayan-Mu yang hari ini Engkau akan lebih dalam pelayanan sebagai hamba Yesus Tuhan. Mereka menyampaikan kebenaran firman ya Bapa. Engkau pakai lagi beliau dengan luar biasa Bapa di dalam pelayanannya, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan sebagai datang kasih-Mu ya Tuhan. Kami akan percaya Bapa bahwa di dalam firman-Mu ada keselamatan, ada jalan bagi kami untuk kembali menjadi jalan kepada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan dalam kami ya Bapa. Dengan segala ucapan syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Dan kembali lagi dan selanjutnya dia hari yang terakhir.
Saya buka ruang saksi ya. Yang mau bersaksi dan ingin kami menunggu kita lanjutkan lagi ujian visualisasi. Saya minta silakan diri yang bisa. Kalau tidak ada, ini kemudian bersaudara dia yang terbaik buat Tuhan.
Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itu alasan hidupku yang berdaulat atas Tuhan kemuliaan-Mu. Selalu melekat di hatiku, firman-Mu itu alasan hidupku yang berdaulat atas selalu melekat di hatiku, firman-Mu itu alasan Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Amin. Walaupun sehatnya tidak sesehat biasanya, tetapi kata Bapak tadi kita harus lebih bersemangat, letih, lesu, lemah, capek ya. Tetapi kita harus lebih bersemangat. Amin.
bersemangat di dalam Tuhan. Dialah kekuatan baru kita, dialah segalanya bagi kita. Saya akan membukakan firman Tuhan hari ini tentang dipuaskan. Segala sesuatu yang dipuaskan adalah segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menyenangkan, segala sesuatu yang memberi sukacita, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Dunia tidak dapat memberi kepuasan sejati dalam hidup kita. Mungkin sesaat sukacita kepuasan itu ada, tetapi hal yang terpenting dari dunia ini cuma memberikan waktu kita sesaat. Kita bisa nonton film India misalnya, ya, oh sering nonton film India, oh senang tuh, tentang filmnya ganteng yang cantik, udah kalau menari goyang semua, kita lihat, wah bahagia, senang melihatnya, terhibur sukacita. Begitu kita masuk dapur, beras nggak ada, gas 3 kilo nggak ada, saya sukacita itu langsung runtuh. Aduh, mau cari gas 3 kilo di mana? Semua statusnya gas 3 kilo nggak ada. Gas melon nggak ada, ya susah dicari gitu ya. Puji Tuhan saudaraku. Tapi kalau kita dipuaskan oleh Roh Kudus, dipuaskan oleh kuasa dari Tuhan, hal-hal yang membuat kita stres ini sebenarnya nggak akan membuat kita stres. Hal-hal kekurangan, hal-hal kesulitan membuat kita tuh jadi tetap nyaman, tetap sukacita. Kenapa? Kita dipuaskan oleh kuasa Roh Kudus. Ini gambaran satu Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Sudah ketemu? Oke. Kita akan baca dan pelajari sama-sama ketika Yesus kembali meninggalkan Yudea itu, dia kembali lagi ke Galilea, lalu ia harus melintasi daerah Samaria. Padahal nggak kudu lewat Samaria. Misalnya kayak kita mau ke alun-alun, kita nggak kudu muterin pasar dulu, masuk pasar dan keluar alun-alun, enggak kan? Kita lewat jalan yang cepat, jalan yang baik, jalan yang lega sampai ke alun-alun itu. Tetapi ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi dia melintasi daerah Samaria, dia ada di sebuah sumur, dia merasa haus, yaitu Yesus sendiri haus. Dia ada di sebuah sumur, yaitu sumur yang digali oleh Yakub, orang Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Yakub memberikan sumur kepada anaknya bernama Yusuf. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub yang Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira jam 12. Yesus berjalan dan dia ketemu sumur Yakub itu yang diberikan oleh Yakub untuk anaknya Yusuf. Ia merasa sangat apa? Sangat letih, sangat capek, sangat tidak ada harapan, kayaknya mau kecewa, mau lari daripada kenyataan ini. Karena apa? Perjalanan di dalam dunia ini menyusahkan. Kalau lagu Kusmus bilang, hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Ya nggak saudara? Bohong. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Lagu itu menjadi lagu penuh sukacita kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Percaya saudara? Amin. Kita akan melintasi daerah-daerah yang panas gersang, yang dikatakan jam 12 siang. Yesus merasa sangat letih oleh perjalanannya. Ketika dia mengabarkan firman Tuhan, ketika dia melayani, jam 12 siang dia duduk di pinggir sumur yang dinamakan sumur Yakub, diberikan untuk anaknya Yusuf.
Maka datanglah seorang perempuan. Siapa? Perempuan. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang langsung dia berarti cewek ya. Dulu saya punya tukang langsung namanya Mang Daim. Ya, udah tua banget Mang Daim itu. Tapi dia kerja rajin, orangnya udah tua, matanya nggak ada apa ini satu-satu. Jalannya juga rada-rada dikit mau gimana? Tapi dia kuat dong, Mang Daim itu. Langsung ketika papi saya sakit, dia pakai Mang Daim suruh masuk, ambil di sumur sebelah, bawa ke sini. Itu bak yang sebelah sana itu begitu tuh dua. Besar penuhin semua, nanti ember-ember dipenuhin semua sama Mang Daim. Terus dikasih makan, dikasih kopi, dibawain kue. Oh kalau mamiku itu kalau ngasih makan orang nggak tanggung-tanggung, pokoknya udah mentok sampai sini. Lalu dibungkus pula, bungkus Mang Daim buat sore ya. Nih, nanti bisa ngopi, bisa apa. Air minum belum ada aqua, nggak ada botol, nggak ada gelas. Minum air biasa, air keret ya. Malah papi saya punya kendi dari tanah liat tuh. Jadi kalau masak air udah dingin dipanci, dimasukin ke kendi, itu airnya kayak air kulkas, nyes gitu loh. Nggak ada kan zaman lu, ya zaman lu udah kulkas. Zaman kita kulkas buat lemari pakaian, karena nggak ada setrumnya. Buat lemari buku mau disetrum pakai apa? Kagak nyala. Di situ ayat 6 terdapat sumur Yakub. Maka datanglah perempuan itu jelas. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbang air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kalau kita pikir, kok Yesus nggak itu aja ya, nggak bikin sulap itu air bisa keluar dari langsung gitu ya masuk ke mulutnya dia. Kan zaman itu orang kalau ke sumur itu bawa timbang masing-masing. Enggak timbanya disediakan gitu kan, tapi timbanya itu dibawa masing-masing dan membawa tempayan-tempayan dari tanah liat yang berat itu kendi itu. Kalau berat kan kendi sama ember berat apa? Berat kendi karena tanah liat yang tebal dan biasanya tanah liat itu sudah berlama-lama. Jadi sangat kuat istilahnya, kalau jatuh segini nggak pecah, jatuh pun nggak pecah, jarang-jarang pecah maksudnya. Kalau pecah bisa pecah tapi jarang-jarang pecah. Lalu di situ Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria hendak menimba air, ingin mengisi tempayannya untuk dia mengisi rumahnya dengan air. Lalu berkatalah Yesus, katanya, berilah aku minum. Dan saat itu di ayat yang ke-8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus ditinggalkan sendiri dengan misi pelayanannya sendiri. Murid-muridnya pergi ke kota untuk memberi makanan. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan hal ini satu hal yang tidak lazim. Karena apa, dulu orang mencari air itu di pagi hari. Nggak ada orang nyari air jam 12, udah habis airnya biasanya. Karena diserbu ibu-ibu, ada yang nyuci di situ, ada yang ngambil air di situ, mandiin bocah di situ, istilahnya gitu kan. Seru dulu kita kalau di kampung ya, sekarang udah masih kampung sih. Maksudnya di sumur itu seru. Dulu di situ ada sumur, itu sumurnya Ki Iing. Jadi Aki Iing itu punya sumurnya dalam dan airnya jernih. Jadi semua boleh pakai, semua boleh nimbang. Jadi bocil pun dimandi di situ sekali, ada nyucinya pakai tinggi besar. Bukan pakai mesin cuci, Toshiba, Polytron, nggak ada, LG, nggak ada. Bosan. Di situ dibawa semua kumpul di situ. Dan kalau biasa kalau udah jam 12 sudah habis, maka air itu akan keluar lagi di sore hari. Tapi mengapa Yesus bisa datang ke sumur itu dan dia berkata kepada perempuan Samaria itu? Dan tidak lazim masa itu seorang laki-laki berbicara atau berkata-kata atau bergaul dengan orang Samaria, apalagi dengan wanita Samaria. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi? Minta minum kepadaku seorang Samaria. Dalam kurung apa? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau sekarang mungkin
di sini plural ya, semua bisa bergaul. Orang keturunan Arab bisa ngobrol sama temenan sama orang Cina bisa ngomong sama orang Jawa bisa ngomong sama orang Sunda, orang Batak bisa ngomong sama orang Batak lagi, kalau misalnya orang Sunda bisa ngomong apa gitu. Kita bisa bergaul plural ya, jadi kayak di sekolahan kalian kan semua sama, enggak orang Batak semua satu kelas kan, baru nanti bikin paduan suara deh, nggak jadi sekolah kan malah yang kita ya. Jadi saat itu orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang Samaria karena terkenal orang Samaria itu orang yang menyembah berhala, beda keyakinan. Ya, beda keyakinan. Di Indonesia kalau beda keyakinan juga begitu kan, jarang. Ini lu Kristen lu, nanti matinya disalib, diginiin dipaku, kayak gitunya dulu tuh kalau kita sekolah negeri. Ya emang ada di sekolah negeri mau apa? Ya udah ditelan aja lah, diomongin apa aja. Apalagi kalau yang putih dibilangnya apa? Cina lo yang makan tapi sekali orang tempat ditempelin. Nah, gitu nyanyinya. Mesti kita kalau jalan diwadahin. Tapi biasa-biasa aja tuh, selamat-selamat aja sampai sekarang. Ya kita kumpul-kumpul aja, banyak-banyak umur saja ya. Diberkati Tuhan. Kenapa kita tidak membalas segala yang jahat dengan yang jahat? Kalahkanlah segala kejahatan dengan kebaikan. Jawab Yesus kepadanya di ayat 10, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Si wanita Samaria ini punya timba, punya tempayan, dia ambil air bisa. Walaupun mungkin dalam jumlah yang sedikit, tidak seperti di pagi hari. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Jikalau kamu tahu kasih karunia." Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita ada seorang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata begini, orang ateis ya, "Benarkah ada Tuhan?" Benar ada Tuhan. Masa sih, kok masih ada orang yang jahat, masih ada orang yang tidak baik, masih ada orang yang tidak benar hidupnya, kok masih ada ya? Masih ada orang yang menyakiti sesamanya, masih ada orang yang saling membunuh, masih ada saling mencuri, saling memfitnah, masih ada. Katanya ada Tuhan, di manakah Tuhan itu? Yang ateis ini, yang orang gak percaya Tuhan ini, kerjaannya tukang cukur. Dan yang cukur itu pendeta. Pendeta itu berkata, kenapa kalau ada Tuhan, semua orang kok kehidupannya tidak baik-baik saja? Memang kalau ada Tuhan, kehidupan kami yakini sebagai orang Kristen akan baik-baik saja. Lalu pendeta ini mengucapkan terima kasih ketika sudah dipangkat dan dia bayar. Lalu dia keluar, dia ambil seorang gelandangan yang rambutnya panjang, udah gak karu-karuan, dia bawa ke tempat tukang cukur itu. Dia tanya, "Kamu percaya di dunia ini ada tukang cukur?" Lalu saya tukang cukurnya, kenapa kalau ada tukang cukur masih ada orang yang gondrong, masih ada orang yang gak terurus, berembokan apa gak terurus? Kenapa? Ya karena dia tidak datang kepadaku untuk dicukur. Betul. Orang yang mau bertobat dan tidak lagi berbuat dosa, mau diselamatkan, mau dipulihkan hidupnya, harus datang kepada Tuhan. Dari ilustrasi itu untuk kita bisa lihat, ya iyalah, kalau kita tidak datang pada Tuhan, kita tidak memberikan hidup kita pada Tuhan, kapan kita dipulihkan? Kapan kita dijawab? Kita masih jauh pelan-pelan entah kemana. Ada yang sampai sudah tua, masih kerjanya main, mancing, nongkrong, minum, mabok, main judi dan lain sebagainya. Udah tua. Memang sih umur di tangan Tuhan. Belum tentu juga yang tua mati duluan, yang muda masih belakangan. Tapi hidup mereka tidak mau diberikan kepada Tuhan. Mereka
pikir nggak ada Tuhan, karena mereka nggak mau datang sama Tuhan. Kayak tukang gelandangan ini dibawa ke tukang cukur. Tukang cukur ini saya tukang cukur, dia cukur lah. Kalau orang itu tidak datang kepada anak, saya tidak percaya di dunia ini ada tukang cukur. Buktinya masih ada yang berewokan, masih nggak gelandangan. Itulah, jika engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah Dia, Tuhan yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup. Kehidupan kita yang panjang ini di dalam dunia, walaupun kata orang tidak panjang, saya pikir hidup ini panjang. Kenapa hari demi hari kita lewati dengan masalah satu per satu? Tapi kalau kita tidak memiliki kesegaran di dalam air hidup, yaitu Roh Kudus, chaos. Gak berarti kita, lemah kita, mundur kita, pergi kita dari gereja, pergi kita dari hadirat Tuhan. Sudah gak mau lagi kita berdoa, ngapain berdoa? Kok kehidupan saya tetap aja begini? Nggak ada mujizat Tuhan. Pengen besar, mujizat itu datang. Ya saya lagi berdoa, Tuhan, saya minta satu mobil Sio warna abu-abu, Tuhan. Saya sudah gambarkan itu, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan, nggak tahu dari mana, saya mau ganti mobil gereja, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan. Tapi kalau saya nggak cari duit untuk beli mobil itu, dapat dari mana, saudara? Kalau saya tidak bekerja, mengirit, kumpulin duit untuk beli mobil itu, sampai kapan saya akan beli? Kita bilang, oh Tuhan tuh berkuasa, pasti nanti ada orang kaya yang akan mengatakan mobil Lexio buat saya. Jangan berharap burung di udara, jauh. Jauh, saudara. Saya ini bersaksi nih. Dulu waktu Tante Kotian, Mami Cide punya pabrik beras. Kami selalu disuplai beras. Tapi bukan Tante Cide aja kan di Haus di sini yang punya pabrik beras. Orang Kristen banyak yang punya pabrik beras. Nah, tapi satu butir pun belum pernah masuk ke dalam dapur Pastori yang punya pabrik beras. Tapi orang-orang yang sederhana, entah 5 kilo, entah 1 kilo, masukin ke Pastori untuk makan bareng-bareng ya. Loh, luar biasa kan Tuhan itu. Jadi kita jangan berharap pada sesuatu yang besar kalau kita tidak dapat mengusahakannya dengan baik. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau kita nggak kerja, kita nggak ngumpulin duit, kita nggak hidup irit, siapa yang mau ngasih? Wah, nanti diantarin Luxio buat Rizka di Toa, kan lagi harus udah mana? Udah motor juga abang yang beli loh, mama bapak ya. Itulah saudara. Jika kamu tahu tentang kasih karunia Tuhan, air hidup itu diberikan kepada air hidup ini yang menyegarkan kita. Tapi perempuan ini berkata, kata perempuan itu kepadanya di ayat 11, Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Pikiran jasmani dan pikiran rohani berperang. Perkataan firman Tuhan dan perkataan dunia ini berperang. Logika nggak? Masuk ya? Masuk akal ya? Tuhan, dia tahu itu Tuhan. Kamu kan gak punya timba. Tahu nggak, air ini sangat dalam, nggak bisa diambil. Apalagi udah siang gini udah kering. Tinggal dikit. Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dan dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ngecek. Apa? Ngecek. Mengkecilkan kuasa Tuhan. Karena dia lihat Tuhan gak punya kambing domba, gak bawa onta, gak punya emas dan perak. Dia berjalan kaki seperti seorang musafir, orang yang tidak punya apa-apa, baju aja asal yang melekat di tubuhnya.
Kok dia mau kasih air aku air hidup? Tak mungkin lah. Apakah engkau lebih besar dari Yakub? Yakub terkenal sebagai orang yang kaya raya, sebagai orang yang diberkati Tuhan. Kuat ya Revi, semangat. Mama harus beri pot penuh bintang-bintang, tapi harus kepala. Engkau lebih besar kan dari Bapak kami yang. Kenapa kamu bisa berkata demikian? Kamu gak punya apa-apa dibandingin Yakub. Ini saudara, menghina keberadaan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kasih Tuhan itu selalu tepat pada sasarannya, dan Dia tetap akan berkata. Jawab Yesus kepadanya ayat 13 apa? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Seberapapun kita isi bak, ember, segala macam, kita godong air, kita kasih es batu, kita kasih sirup marjan, kita kasih sirup maca, tetap diminum haus lagi nggak? Aku kalau udah minum maca selama-lamanya tidak akan haus. Beres. Tuhan membantah semua perkataan dunia dari wanita Samaria ini. Kalau kamu minum air ini akan haus lagi kan? Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya, ia akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan promosi tentang air hidup. Pikir wanita ini, wah, kalau benar dia kasih air hidup, gue gak usah ngasuh lagi, gue gak usah nimbah lagi, udah cukup, gak usah nyari air lagi, cukup dengan air yang Tuhan berikan. Lalu yang lucu ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Betul gak? Betul. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Apa hubungannya saya mau terima air hidup dengan harus dipanggil suamiku? Kata perempuan itu ayat 17, aku tidak mempunyai suami. Wajar enggak? Dia coba menutupi dosanya. Dia coba menutupi kekurangannya. Dia coba menutupi masalahnya. Dia coba tutupi problemnya. Dia kira Tuhan tidak tahu. Kata Yesus kepadanya di ayat 17 selanjutnya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Tuhan bela. Ya benar, kamu gak punya suami, benar. GR nih, gua dibelain Tuhan nih. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi dia cewek poliandri. Orang kan poligami. Ini kalau orang Samaria, perempuan Samaria, kayaknya anime pisang. Coba punya suami berarti 6. Benar, aku sudah punya 5 suami, dan sekarang juga bukan suamimu. Jadi suami pinjaman. Ya, suaminya orang pelakor. Zaman dulu ada pelakor yang berdoa sama Tuhan. Punya suami-suami kita dibuat kemaluan dan ancam dia. Saya mau berdoa, Tuhan, jaga lindungi suami saya. Kalau dia mau diambil pelakor, mendingan diambil Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya ayat 19,
Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Arti kata rohani dari ayat 19 dan 20 ini bukan hanya suami harafiah atau badania, tetapi dinyatakan bahwa perempuan ini memiliki banyak berhala. Dia menyembah di atas banyak berhala-berhala yang dia kawinin, yang dia yakini, yang dia sayangi, yang dia ibadahi, yang dia sembah. Makanya dari perkataan suami turun menjadi satu kata, yaitu menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Dia tahu benar nih Nabi. Aku belum cerita, Tuhan sudah tahu. Ayat 21, yakini perkataan Yesus kepada wanita Samaria, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yerusalem itu tempatnya bait Allah, sinagog, rumah Allah. Jadi semua orang harus datang beribadah ke tempat itu untuk mempersembahkan korban. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa. Satu pelajaran juga. Semua nabi orangnya, nggak ada nabi orang yang paling akhir, yang paling bontok, nggak ada. Semua nabi berasal dari bangsa keturunan Abraham, Ishak, Yakub, jalur benar. Jadi kalau ada yang bilang ada nabi selain orang Yahudi, apalagi dari Cina, main simpel nabinya. Ini pelajaran penting kita yakin. Tuhan sendiri loh yang bilang, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan setiap nabi-nabi, keturunan nabi adalah orang Yahudi, titik. Terima tidak terima sejarah. Terima tidak terima sejarah membuktikan. Terserah. Kalau nanti sebentar lagi datang nabi orang Batak, ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja kalau ada yang mau percaya. Tapi secara iman Kristen, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, garis bawah ya. Tetapi saatnya akan datang di ayat 23 kan, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa Allah kita dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang benar. Jadi ibadah kita tuh bukan hanya ibadah jasmani melakukan segala ritual, tetapi yang penting adalah yang di dalam kita, yaitu roh. Ketika roh kuat, jiwa kuat, tubuh kuat. Itu ibadah kita. Orang ibadah secara badan, harus pakai baju khusus, harus pakai wangi-wangi yang khusus, harus menghadap ke tempat yang khusus,
harus melakukan ini itu yang khusus. Tetapi kita orang kayak enaknya. Coba kalau sekarang kan bawa kambing satu ke sini. Tapi saya sebeli kambingnya. Bentar lagi dalam Torisa orang kaya, lembu, sapi, bawa sapi. Waduh. Kembali lagi ke zaman dulu. Ibadah jasmani. Tetapi ibadah kita adalah ibadah rohani. Karena Tuhan menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dikatakan di ayat 24, Allah kita apa? Allah itu roh. R besar. Tadi kita menyembah Bapa dalam R kecil. Roh kita. Tapi dibenarkan. Di ayat 24, Allah itu roh. R besar, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh manusia dan kebenaran. Jadi nggak ada tuh kata-kata bisa rohnya kita nggak bisa menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah dalam roh, kita mengalami satu mujizat, kita mengalami sesuatu yang baik. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Orang sana dia tahu bahwa keselamatan itu datang dari Mesias, orang Yahudi, dan akan datang kepada kami. Tapi nanti, apa? Nanti padahal udah ada di depannya. Dia bilang nanti Mesias akan datang, udah ada di depannya. Tapi dia bilang akan datang. Kalau Tuhan bilang hari Minggu besok Tuhan akan datang, saya percaya banget itu gereja ini penuh. Satu bangku biasa nggak ada isinya, bisa 5 atau 10 orang. Desember sekarang ada juga yang bawa tikar. Karena apa? Tuhan mau datang. Ya enggak? Padahal Tuhan setiap hari datang dalam hidup kita. Tuhan setiap hari datang dalam peribadatan kita seperti hari Rabu ini. Hanya kita tidak menyatakan dia di dalam roh, dalam penyembahan kita. Kita menganggap ibadah kita biasa. KTM, ibadah yuk, ibadah raya, ibadah sekolah minggu biasa. Enggak ada takut dan gentarnya kalau tidak ibadah. Kemarin saya Rabu nggak ibadah, tapi hati saya hancur. Kok saya nggak bisa ibadah takut gitu? Orang bisa bebas gitu mau ngomong, cuma KTM doang. Nanti itu ada lagi, satu ada lagi, dan itu ada lagi. Saudara bukan begitu. Menyembah Tuhan itu dalam konsistensi, dalam segala hal yang tepat. Ada waktu kau mencari Tuhan di gereja, kumpul di gereja. Ada waktu kau mencari Tuhan sendiri di rumah, doa di rumah. Jangan pakai kebenaran diri sendiri untuk membenarkan diri. Saya repot. Kalau paling repot manusia KPM itu paling repot. Jam 1 malam masih nganter barang. Tapi Minggu pagi, Sabtu sore dia ada di sini untuk melayani. Kenapa dia takut dan gentar bertanggung jawab ini? Buat semua segala sesuatu yang harus dipikulnya. Walaupun dia nggak banyak bicara, dia nggak banyak ngomong, dia cuma main musik dan jarang ngobrol sama jemaat kalau nggak jemaat takut sama dia. Dari dulu dia dari pengerjaan muda, jarang banget dia ngomong. Saya bilang, kamu tuh kayak gol. Kalau nggak dipentung, nggak bunyi. Diam aja, cuek aja, bukan cuek aja. Orang begitu, sifatnya tuh kalau orang nggak datang sama dia nggak terlalu pusing dengan keadaan orang gitu loh. Nggak kayak kita ya, istrinya nih kepo. Kalau suaminya udah
Istrinya berkata, aduh kenapa ya dia nggak ke gereja? Sakitkah dia? Aduh gimana ya itu ya? Heboh. Aku tahu. Dan kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ajaibnya kuasa pertemuan dengan Tuhan. Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun dapat berkata apa yang kau hendaki atau apa yang kau percakapan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan sempayanya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ketika dia bertemu Tuhan, dia tahu itu Mesias. Dia yakin. Dia tinggalkan sempayanya. Dia gak mikir lagi mau menimba air. Dia pergi. Dia masuk ke kota tanpa malu kalau dirinya orang berdosa. Ketika engkau dan saya bertemu dengan Tuhan, kita gak akan malu lagi untuk bersaksi. Amin. Saksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, kesaksian kita seperti nyala api di dalam gereja. Kalau api itu tidak menyala, gereja ini gelap. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Semua baik-baik saja. Kata siapa? Tadi Vivi turun dari sini selamat. Sampai situ bukan sama Om Selamat. Maksudnya gak jatuh. Begitu naik ke atas, gubrak. Padahal itu bilang, pelan-pelan, ayo, jangan dulu, kata gubrak. Kata siapa? Semua baik-baik saja. Enggak ada yang baik-baik dalam dunia ini. Perempuan ini menjadi kesaksian. Dia meninggalkan tempayannya, sudah dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang itu, mari lihat. Ada kesaksian yang hidup, mari lihat. Orang itu tahu bahwa apa yang aku perbuat. Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datanglah kepada Yesus, sementara murid-muridnya mengajak dia, Rabi, makanlah. Tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kepada perempuan tadi dia berkata tentang Roh Kudus, air Kudus. Tetapi kepada murid-muridnya dia berkata tentang firman Tuhan, makanan yang tidak kamu kenal, yaitu firman Tuhan, makanan rohani. Maka murid-murid itu berkata kepada satu yang lain, apakah orang ini telah membawa sesuatu padanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudara. Ayat 34 ini menutup arti sebuah perjalanan hidup kita. Kita memiliki firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu yang harus kita kelola. Itu yang harus kita korbankan terus tekankan firman Tuhan. Aku diberkati Tuhan, aku ditolong oleh Tuhan, aku dijangkau oleh Tuhan. Aku pasti bisa Tuhan, aku pasti mampu Tuhan. Dunia mengatakan tidak. Tetapi bersama dengan aku bisa. Amin. Itu yang harus saudara dan saya lakukan. Roh Kudus itu membawa kita kuat. Ketika saya mengalami masalah-masalah yang males deh, males banget deh. Ketemu dengan orang-orang yang males, ketemu orang-orang yang munafik. Kalau saya orangnya di depan keluar, di belakang keluar. Bukan muka sama temput ya. Nanti orang mau apa adanya, nggak mau. Baik di depan orang tapi di belakangnya kadang nggak bisa. Kalau nggak suka ya nggak suka. Kalau suka ya suka gitu. Firman Allah, kebenaran
kebenaran itu dan Roh Kudus. Ayo, kobarkan supaya saya dan kalian diberkati Tuhan. Terlebih diberkati secara rohani loh. Ini loh yang harus kuat menghadapi dunia ini. Aduh, gak ada yang bisa nolongin. Bener. Kita nggak mau jadi anak-anak Tuhan yang gila terus jalan-jalan panjang tadi. Karena stres nggak pernah mengukas 3 kilo. Karena stres beras harganya mahal. Karena stres gaji nggak naik-naik. Karena stres pendapatan nggak ada. Udah, nikmati semua dengan sukacita. Kalau saya punya orang tua berdoa, kalau tiap pagi Biston pagi dia nyanyi gini, satu kali akan ada hari senang buat saya. Saya nggak tahu kalau di dompet mereka nggak ada uang. Mereka harus menghidupi 4 anak, harus sekolah, harus makan enak. Kalau nggak enak nggak mau, apalagi Elis. Kalau nggak mau makan, kenapa nggak enak? Mereka harus berjuang sampai 4 anak-anaknya besar. Dan puji Tuhan, anak-anaknya tidak mempermalukan nama Tuhan. Anak-anaknya tidak mempermalukan orang tua. Dia cuma berdoa berkata, satu kali akan ada hari senang buat saya. Seperti Tuhan sudah berkata, asalku tinggal setia. Amin. Yuk setia ya. Setia sama Tuhan. Engkau mewarisi segala sesuatu yang Tuhan berikan. Jangan takut. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau menderita, engkau kecewa, engkau sakit hati. Apapun alasanmu, milikilah air hidup itu, Roh Kudus dan anak rohani itu, firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saling mendoakan, saling mendoakan, saling mendoakan. Semua gak ada yang kuat di dunia ini. Saling doakan. Doakan kita, doakan Tante Mei. Doakan. Cuma itu kok simple. Kita nggak usah, aduh gimana ya, bantu berapa miliar ya, berapa juta ya, enggak, saudara. Doakan Tuhan berkati Tante Mei dalam jalan hidup dia, kesehatan, kekuatan, hiburkan, sukacita. Kalau ada sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada kekurangan Tuhan berikan berkat yang berlimpah. Anak cucu dari bawah dalam doa. Tuhan berkati Bunda, berkati Sasha, berkati Maria, berkati Revi. Semua itu doa kok. Yuk saling doa. Engkau tidak bisa membantu secara waktu, secara tenaga dan keuangan. Ada satu hal, doa. Biar air hidup itu tetap ada dalam kehidupan umat Tuhan. Firman Allah terus bertumbuh, mengenyangkan, menguatkan kita untuk kita berjalan, bahkan berlari sampai pada tujuan. Amin. Jangan lemah, jangan lemah. Walaupun untuk kita lemah, jangan menyerah, karena masih ada hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Puji Tuhan, saya akhiri ibadah kita. Mari kita puaskan dengan firman Tuhan. Saya undang musik dan sehingga untuk bantu saya di dalam doa. Haleluya. Mari dan pujian ini bukan karena kau bisa, tetapi karena kau sungguh-sungguh percaya. Ku kan percaya, kau yang berjanji.
Kami berdoa atas ya Tuhan. Berkatilah anak muda ini ya Bapa. Berkatilah sampai ke masa depannya untuk menjadi hamba-Mu yang setia dan selalu Tuhan jawab atas setiap doanya. Berkatilah dalam pendidikannya. Berkati keuangan tuanya Mami Jen dan Mami Dewi, adiknya Excel Tuhan. Semua ada dalam kebaikan Tuhan. Kesehatan kekuatan menerima atas keluarga hamba ini ya Bapa. Tuhan kami berdoa untuk Revi Tuhan. Berkati Revi, berkati abang dan kakaknya, berkati mama bapaknya. Tolong dia kuatkan dia di dalam usaha ya Bapa. Terima kasih Bapa, beri kesehatan, kemampuan, hiburkan dan sukacita. Kau memberkati masa depannya penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat Maria Hermawan Tuhan. Kau berkati hidupnya untuk semangat di dalam Engkau Tuhan. Mencari Tuhan, melayani Tuhan. Jadikan dia berkat untuk papa, mama dan adiknya Mama Tuhan. Jaga lindungi di dalam hadirat Tuhan. Berkati Febri Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati sekolahnya, berkati Tuhan masa depannya. Berkati abang, mama, papanya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan. Sembuhkan mamanya di dalam nama Yesus. Menjadi doa kami juga untuk Rizka, Tuhan berkati Rizka. Menjadi berkat bagi keluarganya, teguhkan panggilannya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kau memberkati sekolahnya, berkati adiknya, memberkati abangnya, berkati papa mamanya. Pelihara keluarga ini Tuhan, dan Engkau mampu menolong mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas kehidupan Rizka dan keluarganya. Kami berdoa untuk Bunda Romi Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarkan Bunda Romi di dalam perjalanan hidupnya. Di dalam pelayanan Tuhan. Untuk memenangkan suami dan anak-anaknya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan memberkati dia dengan sukacita. Hiburkan dia Tuhan. Berkati dia dalam masa depannya. Sampai anak-anaknya Tuhan. Sampai suaminya. Bahkan keluarga besar. Berkati juga untuk cinta Tuhan. Berikan cinta kesehatan Tuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya, pekerjaannya, masa depannya, suaminya Tuhan. Agar menjadi rencana keluarga ini Tuhan buka jalan. Berkatilah semua Tuhan sehat dan tubuh yang hiburkan dan sukacita daripada Tuhan. Ada dalam hidupnya memberkati juga Tuhan untuk obrolan Tuhan. Bawa suami dan semua dalam beribadah kepadamu. Berkati tante Engkau Tuhan, kuatkan hamba kami masa depan kita bersama dengan Engkau. Tuhan bantu dia, Tuhan kuatkan dia sehat.
Tuhan. Bahkan Tuhan untuk mereka untuk Om Selamat. Juga Kau berkati mereka Bapa. Kesehatan kekuatan melipat atas keluarga ini. Berkati untuk Maria Bapa. Jadikan dia berkati di tengah-tengah keluarga, untuk papa mamanya, untuk adik-adiknya, Bapak keluarga besar. Jaga opungnya Tuhan, sembuhkan sehatkan kaki untuk aku baru memang. Berikan kesehatan kepada Tuhan. Kau juga memberikan kesehatan Tuhan bagi tante Lein Tuhan dalam proses penyembuhannya. Kau berkati dia. Kami doakan juga anak Tuhan yang lain yang sakit. Kau jamah sembuhkan kami semua. Lewat kekuatan daripada Tuhan, kami boleh bangkit dan bersemangat. Jangan biarkan kami menjadi lemah, tetapi kami boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, suami istri, anak kami, Sofia dan Vivi Tuhan. Belakangan ini kami mengalami sakit, panas, batuk, pilek Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, melakukan sakit yang dari kutukan, dan kami boleh sehat dan kuat. Memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang tempat ini keluarga Tuhan. Diberkati, ditolong oleh Tuhan. Memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan makanan dan minuman yang sudah tersedia. Tuhan berkati atasnya menjadi makanan jasmani bagi kami, disehatkan, dikuatkan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka pulang, sampaikan mereka di rumah mereka masing-masing. Jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala mara bahaya. Bungkus dengan suasana darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kita terima doa berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulangan pada Tuhan dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan Tuhan Yesus. Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.